Perkenalkan, kami dari kelompok 3 tim A yang beranggotakan saya Renimo Steven. Saya Christopher Wahyu. Saya Alven. Saya Dian Daru Cahya. Berikut kami akan menjelaskan tentang apa itu seni tari Jogja berdasarkan yang dijelaskan pada tanggal 7 Oktober 2023. Tari klasik Jogja pada tahun 1756 di bawah pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I terjadi setelah penandatanganan Perjanjian Giyanti yang mengakhiri konflik antara Kerajaan Mataram dan Belanda. Sebagai bagian dari perjanjian ini, budaya tari dari Kerajaan Mataram dibawa ke Keraton Yogyakarta. Tari klasik Jogja mencerminkan situasi perang dan membantu membangkitkan semangat prajurit dengan 4 prinsip filosofi, yaitu Sawiji 1, greget semangat, sengguh hati-hati, dan Oramingguh kesetiaan. Yang pertama ada Sawiji, menggambarkan konsep kesatuan dan konsentrasi. Yang kedua ada greget, merujuk pada semangat atau gairah. Tarian klasik Jogja harus memiliki greget yang tinggi, membuat penampilan lebih mengesankan. Yang ketiga sengguh, merupakan prinsip hati-hati dan kewaspadaan. Yang keempat ada Oramingguh, prinsip ini mengacu pada kesetiaan dan pengabdian. Sumber utama untuk belajar tari klasik Jogja bersumber dari kitab Ngayogyakarta Hadiningrat. Kitab ini berisi panduan tari, notasi gerakan, serta berbagai aspek tari klasik Jogja. Kitab ini digunakan sebagai panduan untuk mempertahankan dan melestarikan tarian klasik Jogja. Lalu juga ada Babad Giyanti yang merupakan naskah sejarah menceritakan tentang peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Kerajaan Yogyakarta, termasuk perkembangan tari klasik Joget Mataram. Dan tujuan utama tari klasik Jogja adalah sebagai sembahyang atau persembahan kepada para dewa atau Sang Maha Kuasa, sebagai upacara agama dan keagamaan dan kebudayaan untuk menghormati para leluhur dan mewujudkan keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan di Keraton Yogyakarta. Selanjutnya tahap purwa dan madya dalam pendidikan tari. Tahap purwa adalah tahap awal di mana siswa itu mempelajari gerakan tari, notasi tari, serta sejarah dan makna tari klasik Jogja. Tahap ini memberikan dasar yang kuat untuk pemahaman mereka tentang seni tari klasik. Kemudian tahap madya adalah tahap yang lebih tinggi lagi di mana siswa itu memperdalam pemahaman mereka dan mempelajari gerakan yang lebih kompleks. Nah, biasanya di tahap ini mereka itu mempersiapkan diri biasanya untuk pertunjukan publik. Lembaga Pengelola Tradisi Tari Klasik pada tanggal 17 Agustus 1950 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX mendirikan lembaga yang mengelola tradisi tari klasik di Yogyakarta. Lembaga inilah yang bertanggung jawab untuk melestarikan, mengajarkan, dan mempromosikan seni tari klasik Jogja. Masa tempuh pendidikan tari itu sendiri awalnya hanya 2 tahun saja. Namun sejak tahun 2018, masa pendidikan telah diperpanjang menjadi 2,5 tahun. Nah, ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan pengalaman yang lebih dalam lagi dan pengetahuan yang lebih mendalam kepada para siswa dalam memahami dan mengekspresikan seni tari klasik Jogja. Kemudian yang terakhir adalah pada tahap pendidikan dan juga ujian Patisoro. Dalam pendidikan ini di tari klasik Jogja terdapat 2 tahap yang penting. Yang pertama yaitu purwa dan yang kedua yaitu madya. Purwa yaitu tahap awal di mana siswa mempelajari dasar-dasar pada tari klasik. Kemudian ada madya. Madya itu tahap yang lebih lanjut di mana mereka memperdalam pengetahuan dan keterampilan mereka dalam tarian tersebut. Lalu ada ujian Partisoro. Ujian Partisoro ini merupakan tahap yang penting dalam pendidikan tari klasik Jogja. Ini merupakan ujian yang menilai kemampuan penari untuk tampil di depan publik dan juga menjalankan beberapa gerakan dan tarian dengan baik. Ujian ini mungkin mencakup penilaian terhadap emosi, kemudian ekspresi penarinya, lalu keahlian teknis dan kemampuan mereka dalam mengkomunikasikan makna tari. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih atas ilmu yang sudah diberikan kepada kami selama pendampingan Jogis sehingga kami bisa memahami seni tari klasik Jogja. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.